ini husna, doa yang baik. Akhirnya ditegur sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, kamu ini ya tegas lah. Misalkan kamu contoh Nabi Nuh ketika dakwah 800 tahun, hanya 80 orang yang ikut, sementara yang lainnya kafir. Setiap hari berdakwah selalu umatnya selalu menolak untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh mengangkat tangannya, ya Allah, ini sudah nggak bisa ya Allah, mau dakwah model gimana nggak bisa. Jadi aku mohon kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang kafir ini semuanya musnahkan aja sudah, habiskan aja semua. Kalau istilah sekarang itu istilah orang gaul, bikin mampus saja semua, habis saja semua sudah ya. Kenapa? Karena percuma kalau mereka hidup, mereka akan kafir, akan berbuat kerusakan. Punya anak, anaknya akan kafir. Punya cucu, cucunya akan kafir. Ini bikin nyelain dunia, buat sesek dunia orang-orang kayak gini nih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin di bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan kembali masih di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqa, janji Bani Israila, dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, yang mana isi janjinya adalah janganlah menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, dan kepada kerabat dekat. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Wa aqimus shalah, dan kerjakanlah atau dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah atau bayarlah zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian ingkar, illa qalilan minkum, kecuali sedikit sekali di antara kalian yang mengerjakannya. Wa antum mu'ridun, dan kalian selalu menjadi orang yang berpaling. Ini kayaknya sudah yang keempat ya malam ini ya. Ayat 83, masa sampai sekarang wa antum mu'ridun masih tidak hafal-hafal. Padahal ujungnya. Kemarin kita sampai di pembahasan di kata apa? Sampai di mana kita kemarin? Sudah, wal masakin. Sudah dilanjutkan. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa ucapan kepada manusia itu dibagi menjadi 3 kategori. Masih ingat? Kok ragu jawabnya? Yang pertama apa? Ucapan yang ya semua harus sopan. Ucapan yang bersifat umum. Jadi misalkan sedang memberikan tausiah, sedang memberikan nasihat-nasihat. Nah, itu artinya ketika ngomong seperti ini tidak ditujukan kepada siapapun. Jadi ngomong seperti ini ya hanya cerita saja, menceritakan tentang hal yang baik-baik. Misalkan kalau hari ini kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat ke-83, yang murni menceritakan tentang ayat Al-Baqarah ayat yang ke-83 tanpa menyinggung atau menyindir siapapun. Walaupun kadang-kadang masih ada saja orang yang tersinggung. Mak santap.
Misalkan di sini diceritakan supaya kita itu salah satu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang dermawan alias loman alias itu sama, dermawan, loman, lambe, pade gitu, sama semua. Nah, terus umpama di antara kalian kebetulan ada orang yang pelit, beda saya cerekeng, nah terus tersinggung, yaitu bukan salah yang menyampaikan, tapi salah yang tersindir, karena tujuannya tidak untuk menyinggung siapapun. Ayatnya kebetulan nyampe di sini, tidak untuk menyinggung siapapun. Kelompok kategori yang kedua, yang pertama sifatnya umum. Jadi tidak boleh ya seseorang itu kalau misalkan dia megang mic atau sedang tausiah atau sedang memberikan sambutan, nasihat dan lain sebagainya, ditujukan, diniatkan untuk menjatuhkan harga diri orang lain, itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul apa yang disampaikan ini husnan, sifatnya adalah kebaikan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya baik. Yang kedua apa? Yang kedua, kategori yang kedua ditujukan khusus kepada seseorang. Kan manusia ini ketika dia tidak bisu, alat komunikasinya itu kan lisannya, mulutnya kan alat komunikasinya. Saya dan kamu bisa saling mengenal gara-gara sama-sama punya mulut, kan betul toh? Nah maka ketika kita menyampaikan secara khusus, ketemu di jalan, tidak boleh keluar kata-kata yang tidak bagus, yang jelek. Misalkan ketemu, misalkan halo Putri, ya misalkan ya kan. Itu kalau umum. Tapi kalau mau yang lebih baik lagi, lebih ahsan lagi, Assalamualaikum Putri, kan gitu. Yang jawab Putri aja. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Misalkan seperti. Jadi ini kan ucapan-ucapan yang baik, yang husna. Nah jangan sampai ada, bukan mau nyindir, cuma menyampaikan hal-hal yang baik kan. Toh dina bentoh, ada yang gitu. Enggak mau nyindir. Jadi cuma menyampaikan, kan tugas saya menyampaikan. Kalau tersindir, ya nggak tahu ya. Cuma kalau ikut kajian jangan suka tersinggung. Saya kan suka ngomong, kemarin ada orang tersinggung dengar kajian saya, besoknya mati. Jadi jangan tersinggung. Ya matinya bukan gara-gara tersinggung dengar omongan saya, emang waktunya dia mati. Cuma kebetulan gitu. Takutnya ada kebetulan yang sama gitu. Kan di dalam ayat yang lain kan ada wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil temanmu dengan gelar yang buruk, dengan panggilan-panggilan yang jelek. Misalkan seng dina ben. Tidak boleh. Memang saya sengaja wajahnya ngadep sana, tangannya ke sini supaya tidak salah paham. Kalau wajah dan tangan ke satu tujuan ada yang salah paham nanti. Memanggil orang dengan sebutan binatang, memanggil orang dengan nama orang tuanya misalkan, itu tidak diperkenalkan. Siapa yang dulu waktu SD suka manggil temennya pakai nama orang tuanya? Oh, semua. Sementara kan kita diajarkan untuk bersikap tawadhu kepada orang tua. Kan sebelum nyampe di waqulu linnasi husna, yang pertama kan la ta'buduna illallah, yang kedua wabil walidaini ihsana. Jadi kamu kalau sampai di waqulu linnasi husna, terus kamu manggil temenmu dengan nama orang tuanya, berarti kamu sudah salah dua kali. Pertama, omonganmu sudah tidak baik. Yang kedua, kamu tidak berbakti kepada kedua orang tuamu. Kok bisa? Ketika kamu manggil orang lain dengan menyebut nama orang tuanya, maka ada kecenderungan orang itu akan balas manggil kamu dengan nama orang tua. Sehingga tanpa sadar kamu membiarkan bapak ibumu dijadikan bahan ejekan dengan temanmu ketika kamu memulai di awal gitu. Jadi biar ada orang yang ngeledekin bapak ibumu tidak apa-apa, tapi kamu jangan ngeledekin bapak ibunya orang lain. Atau jangan-jangan keterusan sampai setua ini masih ngeledekin orang tua? Kadang. Oh kan?
Saya lanjutkan ya. Kategori yang ketiga. Yang ketiga apa? Ini baru kemarin loh. Apa? Yang pertama sifatnya umum, yang kedua sifatnya khusus ditujukan kepada seseorang, yang ketiga menceritakan orang yang sedang tidak ada di tempatnya, ngerasani orang. Nah itu tidak boleh kamu ngerasani yang jelek-jelek dengan tujuan menjatuhkan orang tersebut. Misalkan kamu menceritakan hal-hal yang buruk, biasanya tok-tok versi orang Madura. Orang Madura itu kalau bisik-bisik kan kenceng. Iya, ngocak, bentang eding, dengar semua. Kenapa? Mabuk ngandung. Itu tidak boleh. Menceritakan hal-hal yang buruk dari saudaramu walaupun sesungguhnya dia memang buruk. Misalkan katakan dia hamil di luar nikah, tidak boleh kamu mengumbar keburukan-keburukannya. Atau misalkan ada seseorang yang dulu ahli maksiat, kemudian dia taubat, tidak boleh kamu menceritakan masa lalu dia walaupun kamu tahu dia itu seperti apa. Misalkan sekarang itu sok suci, ke masjid, jangan sholat 5 waktu dijaga dulu loh, kelakuannya seperti apa, itu tidak boleh. Kamu tidak husnan lagi kalau seperti itu. Loh dia sendiri loh dikasih, jangan sampai orang yang kamu ceritakan dapat hidayah dari Allah, dulunya rusak sekarang jadi benar atau baik. Nah sementara kamu yang merasa benar gara-gara kamu ceritakan kejelekannya orang di masa lalu, akhirnya hidayah dicabut sama Allah, kamu yang justru jadi orang rusak, jadi nggak benar. Makanya ini hati-hati nih, lisan ini dijaga, karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak bagaimana dia menjaga lisan. Nah sama, untuk menyampaikan hal-hal yang baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu tidak diperkenankan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Misalkan nyuruh anak untuk sholat, tidak boleh dengan kata-kata kasar. Kamu ini cik bodohnya, waktunya sholat tidak mau sholat misalkan. Itu tidak boleh ucapan seperti itu. Kenapa? Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Kamu mengatakan anakmu bodoh. Kamu ini kok cik bodohnya. Disuruh sholat tidak mau sholat. Ucapan orang tua adalah doa. Akhirnya kamu punya anak bodoh terus gara-gara omonganmu gitu loh. Jadi hati-hati. Amar ma'ruf tidak boleh disertai dengan ucapan-ucapan yang kasar atau yang kotor. Kamu ini baca Al-Quran kok tidak pinter-pinter, kamu ini goblok misalkan gitu. Itu tidak boleh gitu. Maaf kalau misalkan terucapin ini contoh. Jadi bukan bertujuan kepada seseorang. Atau misalkan seorang dai ketika dia ceramah, ada dua hal yang harus diperhatikan kalau misalkan ini jadi dai atau daiyah nanti. Yang pertama, jangan menjadikan hal-hal yang vulgar, hal-hal yang cabul, hal-hal yang porno dijadikan bahan bercandaan di sebuah majelis ilmu. Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Bahkan para salafus sholih, para ulama-ulama kita tidak mengajarkan seperti itu. Boleh menceritakan hal-hal yang sifatnya vulgar kalau memang itu diperlukan. Misalkan ngisi bab toharo, fikih bab toharo, menceritakan tentang bagaimana mensucikan alat kelamin misalkan, atau bab jima, bagaimana tata cara berhubungan suami istri sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah pada bagian itu boleh diceritakan. Tapi kalau hanya bab masalah porno saja, dijadikan tujuannya hanya untuk supaya yang datang itu seneng semua, ketawa semua, biar nggak ngantuk, itu nggak boleh. Saya tidak sependapat dengan kiai-kiai yang kalau ceramah dijadikan bahan yang porno ini, dijadikan bahan guyon-guyonan. Bayangkan, dia menyampaikan ayatnya Allah, dia menyampaikan sabdanya Rasulullah, disertai dengan cerita-cerita yang sifatnya porno atau vulgar. Ini kan sama dengan, coba kamu bayangkan, kamu menceritakan tentang bapak ibumu tapi disertai dengan hal-hal yang vulgar. Kira-kira sopan atau enggak? Enggak. Apalagi ini Allah dan Rasulnya. Itu satu. Yang kedua, saya juga tidak suka kalau ada dai atau penceramah atau kiai yang kalau ceramah kerjaannya marah-marah terus. Orang ditunjuk semua masuk neraka, semua sesat, semua kafir, itu enggak husnan. Karena seorang dai itu nomor satu itu syaratnya adalah tugas dia ud'u ila sabili rabbika
bil hikmah. Ajaklah orang-orang untuk menuju jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini ada satu ceramah saya pernah dengar, ceramahnya cukup lucu. Insya Allah semua pernah kenal Cak Nun, MH Ainun Najib. Ada yang pernah tahu? Ya. Suatu saat dalam satu majelis, Cak Nun ini ditanya oleh salah seorang jamaah, menanyakan soal Gus Miftah. Tahu Gus Miftah kamu? Yang gondrong itu. Cak Nun, itu Gus Miftah itu gimana? Masa bikin sholat jamaah di kompleknya orang-orang mabuk? Itu jamaahnya itu orang mabuk semua, itu sholat jamaah. Padahal Rasulullah bersabda, siapa yang minum minuman keras sholatnya 40 hari tidak diterima. Ngapain itu Gus Miftah bikin sholat jamaah di kompleknya orang yang mabuk? Kan sholatnya nggak diterima. Apa jawabannya Cak Nun? Simple. Diterima gak diterima itu duduk urusan cangkemmu. Ngerti bahasa Jawa ya? Diterima gak diterima itu duduk urusan cangkemmu. Itu urusan Gusti Allah. Paham maksudnya? Diterima atau gak diterima itu bukan urusannya mulutmu, tapi itu urusannya Allah. Nah ini contoh. Jadi seseorang yang seperti Cak Nun yang seolah-olah katanya kasar, tapi isinya ada kalimat husna, ada kata-kata yang indah, kata-kata yang baik dengan hikmah. Karena orang ini tujuannya kan mau menjatuhkan ulama tertentu, sehingga akhirnya dikantor dengan Cak Nun. Nah ini namanya husna. Nah harapan saya, ayo kita belajar walaupun bukan seorang dai, minimal sama teman, sama keluarga, sama saudara, dikurangi. Mulut yang biasa ngomong kotor, ngomong kasar ini mulai dikurangi, latihan. Karena apa yang keluar dari mulut seseorang itu mencerminkan kualitas orang itu. Kan tidak kebayang kan, misalkan kalau seorang kiai, contoh ini ya, mohon maaf kalau ada santrinya, misalkan Kiai Azarim terus manggil orang toh dinak bento umpama, kan tidak kebayang, benar nggak? Sementara namanya bukan Sunarto, kan tidak kebayang, benar nggak? Apalagi sampai manggil seseorang dengan gelar-gelar yang nggak baik. Ya kita lanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Kharraz dari Abu Imran Al-Juni, dari Abdullah ibnu Samit, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu hal yang ma'ruf atau yang bajik atau baik. Wa illam tajid, apabila kamu tidak menemukan kebaikan itu, falqa akhaka biwajhin muntaliqin, maka sambutlah saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Maksudnya gini, kamu jangan sekali-kali suka meremehkan orang lain walaupun dia melakukan kebaikan yang sangat remeh. Kebaikannya mungkin sangat remeh, itu kamu jangan meremehkan. Cuma kayak gitu. Dengan misalkan sedekah kok cuma segitu, misalkan gitu lah. Atau sholat kok cuma segitu, diremehkan, itu jangan. Tapi nilailah setiap kebaikan dan kelebihan yang ada di saudaramu, di teman-temanmu ini maksudnya. Kalau kamu suka menghargai orang lain, maka pasti akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Orang sampai berantem itu kan karena suka meremehkan, menyepelekan, disepelekan status sosialnya, disepelekan kondisi keuangannya, disepelekan latar belakang pendidikannya, disepelekan keluarganya misalkan. Itu nggak boleh. La tahqiranna kata Rasulullah, nggak boleh meremehkan. Makanya tadi saya kan bilang kan, tidak ada orang itu bodoh. Setiap orang itu pasti pinter, cuma pinternya beda-beda, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Dan jangan orang itu dipaksa mengerjakan sesuatu yang dia nggak bisa, karena pasti akan rusak, akan salbut gitu. Serahkan sesuatu pekerjaan kepada orang yang memang punya kemampuan di situ, sehingga dia pasti akan pinter. Kan tidak kebayang kalau misalkan seorang pemain sepak bola disuruh ngulek sambel, atau misalkan seorang tukang masak koki disuruh main badminton atau bola misalkan. Ya kan suka-suka saya kan saya ngomong toh. Kan tidak kebayang gitu. Nah
Kalau misalkan kata Rasulullah, misalkan kamu tidak ketemu kebaikan sedikit pun dari saudaramu, misalkan tidak ketemu sedikit aja gak ada kebaikannya sama sekali, maka tetap sambutlah dia dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang menyenangkan. Makanya kembali ke bab tadi ulama, ciri-ciri ulama itu wajahnya selalu menyenangkan orang lain, walaupun orang itu megelin. Dan marahnya pun marah yang selalu ada alasan kenapa dia marah, dan setelah alasan marahnya tersampaikan, dia tidak berkepanjangan di dalam kemarahannya. Itu ulama. Jadi kalau ada ulama marah tidak ada alasan, itu bukan ulama, itu ulama jadi-jadian gitu. Karena tidak boleh marah tanpa alasan. Bukan tidak boleh marah, Rasulullah pun juga di dalam riwayat berapa kali beliau marah, tapi marahnya ada alasan, dan setelah sampai maksudnya selesai. Tidak ada apa, kalau istilah Maduranya apa, ngecing gitu, cing anu sengak bedeki bener, sengak bener, itu tidak ada gitu loh. Selesai tersampaikan, selesai sudah gitu. Jadi ini akhlaknya Rasulullah yang betul-betul harus kita contoh. Kalau kita mengikuti akhlak seperti ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang bihulukin hasanin, orang yang punya akhlak yang baik. Kalau akhlaknya sudah baik, maka insya Allah dunia maupun akhirat akan mendekat kepada dirinya. Kan akhlaknya, bukan akhlak kita kan. Kalau akhlak kita mendekat pada kita, kalau akhlaknya mendekat pada dirinya. Tuh. Hadis yang sama diketengahkan pula oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, Imam Tirmidzi di dalam kitab Sahihnya, melalui hadis Abu Amir Al-Kharras yang nama aslinya ialah Soleh Ibnu Rustum. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis tadi yang menceritakan jangan meremehkan kebaikan orang lain walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sepele. Kalau seandainya tidak ketemu kebaikannya, maka tetap sambutlah dia dengan wajah yang berseri-seri. Saya kasih satu contoh lagi ya sebelum saya lanjutkan ke wa aqimus shalah. Kan setelah wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah, saya kasih contoh lagi tentang wa qulu linnasi husna. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Taif, apa yang terjadi? Beliau dilempar batu. Bahkan diceritakan di dalam kitab Barzanji sampai sandalnya Rasulullah itu banjir darah karena luka dilempar batu gitu loh. Jadi itu bisa dibayangkan lukanya seperti apa. Beliau hanya berdua bersama Zaid bin Harisah. Kemudian setelah selamat dari kejaran penduduk Taif, beliau bersandar di satu pohon kurma. Datang Malakul Jibal, malaikat penghuni gunung. Jibal itu gunung. Kalau Malakul Jibril ya malaikat Jibril. Di dalam riwayat ada yang mengatakan Malakul Jibal, dalam riwayat lain ada yang mengatakan malaikat Jibril. Tapi yang paling masyhur Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung. Terjadi percakapan antara malaikat ini dengan Rasulullah. Percakapan ini yang saya baca adalah percakapan malaikat Jibril dengan Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya itu tidak terima kalau kamu ini dilemparin batu, engkau ini dilemparin batu sampai berdarah-darah seperti ini. Padahal engkau adalah kekasih Allah. Kalau kau izinkan itu gunung di dekat kota Taif, itu saya akan minta malaikat di situ supaya gunung ini diangkat, antemkan aja ke semua penduduk Taif. Itu Nabi Muhammad, ya kan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Beliau tidak mengindahkan ucapan malaikat Jibril, tapi beliau malah mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk untuk kaumku. Tuh bayangkan loh ya, bayangkan sudah dilempari batu sampai berdarah-darah, masih diakui kaum oleh Rasulullah. Beri petunjuk untuk kaumku. Padahal mereka belum iman loh, sudah diakui sebagai kaumnya. Fa innahu la ya'lamun, karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ini husna, doa yang baik. Akhirnya ditegur sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kamu ini ya tegas lah. Misalkan kamu contoh Nabi Nuh ketika dakwah 800 tahun, hanya 80 orang yang ikut,
sementara yang lainnya kafir, setiap hari berdakwah selalu umatnya selalu menolak untuk beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh mengangkat tangannya, ya Allah, ini sudah nggak bisa ya Allah, mau dakwah model gimana nggak bisa. Jadi aku mohon kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang kafir ini semuanya musnahkan aja sudah, habiskan aja semua. Kalau istilah sekarang itu istilah orang gaul, bikin mampus saja semua, habis saja semua sudah ya. Kenapa? Karena percuma. Kalau mereka hidup, mereka akan kafir, akan berbuat kerusakan. Punya anak, anaknya akan kafir. Punya cucu, cucunya akan kafir. Ini bikin nyelain dunia. Buat sesek dunia orang-orang kayak gini nih. Sudah, pelober gila, habiskan aja semua. Maka dikabulkan oleh Allah dengan turunnya banjir bandang, sehingga semua makhluk hidup mati kecuali yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Kamu contoh tuh seperti Nabi Nuh. Kok kamu Allahumma di qaumin sudah dilempar kakinya berdarah-darah, sementara Nabi Nuh tidak sampai berdarah, hanya ucapan verbal saja, tapi kamu kakinya berdarah-darah kok masih Allahumma di qaumin. Atau contoh itu Nabi Musa itu, ketika umatnya nyampe di Bukit Tursina disuruh menyembah kepada Allah, kemudian umatnya mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, aku tidak akan beriman kepada engkau hai Musa kecuali aku bisa melihat Allah secara terang-terangan atau langsung. Maka Nabi Musa angkat tangan, ya Allah, ini model kayak gini perlu kasih pengajaran ya Allah, biar tahu engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanduhun, disambar petir semua satu persatu sampai mati. Ya nggak, saya beri itu lah, bertekabi mati satu-satu. Fa'akhadatkumus sa'iqatu. Kok kamu kok ketika dilempar sampai berdarah-darah, kamu kok bacanya Allahumma di qaumin, sementara Nabi Musa hanya dengan ucapan saja sudah mohon kepada Allah suruh sambil petir orang ini. Apa jawaban Rasulullah? Aku tidak sama dengan Nuh, aku tidak sama dengan Musa. Kalau Nabi Nuh mengatakan bapaknya kafir, anaknya akan kafir, cucunya akan kafir, kalau aku berbeda. Siapa tahu mereka akan dapat hidayah memeluk agama Islam. Kalau mereka nggak dapat hidayah, siapa tahu anaknya yang nanti Muslim. Kalau anaknya nggak dapat hidayah, siapa tahu cucunya yang nanti akan Muslim. Dan terbukti ucapan Rasulullah, kalau kita sekarang ke Taif, mudah-mudahan rezekinya semuanya besar, bisa ibadah haji atau umroh, mampir ke Taif, tidak ada satupun penduduk Taif yang agamanya bukan Islam. Semuanya 100% agamanya Islam. Itu bayangkan kalau yang disampaikan itu misalkan modelnya bukan model Nabi Muhammad, misalkan modelnya Muhammad Nasrullah, habis dilempar kaki berdarah, ya kan? Itu gimana? Apa? Ini mohon izin Muhammad Nasrullah, kan? Kamu dilempar kakinya sampai berdarah, itu gunung tak lempar, tak antemkan ke penduduk. Ya saya pasti jawab, berteklah atau pes sekalian, biar habis semua. Tapi karena waqulu linnasi husna, karena ucapan husnanya Rasulullah, ucapan yang baik dari Rasulullah, walaupun kakinya berdarah, walaupun beliau dilempari batu, tapi beliau tetap mengangkat tangan kepada Allah, Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Nah, sekarang latihan, kalau ada orang yang zalim sama kamu, ya kan? Langsung angkat tangan, Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Ya. Misalkan ada yang zalim sama kamu, memfitnah kamu, menjatuhkan kamu, jelek-jelekin kamu, melecehkan kamu di hadapan banyak orang. Contoh, walaupun ate iblis, walaupun ngalkal, ya kan, hati ini mangkelnya setengah mati, tapi minimal latihan di mulutnya dulu. Mulutnya tuh latihan dulu. Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni kesalahan dia karena dia tidak sadar apa yang dikerjakannya. Nah ini kalau mulutnya latihan seperti itu, lama-lama nanti hatinya akan ikutan mulutnya. Saya lanjutkan ya. Mau dilanjutkan enggak ini? Iya. Saya tanya, saya lanjutkan, nggak ada suaranya. Sangat sesuai sekali bila Allah memerintahkan kepada mereka untuk berkata baik kepada manusia setelah Dia memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada mereka melalui perbuatan. Dengan demikian, berarti dalam ayat ini tergabung dua sisi kebajikan,
yaitu kebajikan perbuatan dan ucapan. Jadi wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin itu berbuat baik dalam bentuk perbuatan, kebaikan di dalam bentuk perbuatan. Wa qulu linnasi husna itu adalah kebaikan di dalam bentuk ucapan. Dan ibadah pun juga seperti itu. Salatmu itu diterima oleh Allah kalau dua-duanya ada perbuatannya dengan gerakan-gerakan yang diajarkan, ada ucapannya dengan bacaan-bacaan yang diajarkan. Dan Islam itu mengajarkan bahwa kita itu harus menciptakan kebaikan baik dari lisan kita maupun dari perbuatan-perbuatan kita. Kemudian perintah untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada manusia ini dikuatkan lagi dengan perintah yang tertentu secara detail dari hal tersebut. Jadi berbuat baik pada Allah dan berbuat baik kepada manusia dikuatkan lagi di ayat ini dengan perintah yang detail. Apa itu yang detail? Lanjutannya yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, itulah kenapa Allah berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang kalau dua ini dijaga, aqimus shalah wa atuz zakat, pasti perbuatannya dan ucapannya akan terjaga. Perbuatannya perbuatan yang baik, ucapannya ucapan yang baik. Jadi kalau misalkan sekarang kamu punya kebiasaan yang jelek, entah ngomongnya kasar atau perbuatan-perbuatannya ada yang tidak biasa, yang tidak baik, maka coba perbaiki dari sholatmu dulu dan perbaiki dari zakatmu dulu. Itu nanti Allah akan ngasih hidayah buat kamu. Seperti hubungan suami istri, ini sering saya bahas kalau di walimatun nikah. Orang kalau sudah menikah, kepingin keluarganya harmonis sampai ila yaumil qiyamah nanti tidak akan terpisahkan. Bahkan maupun tidak bisa memisahkan karena zahirnya mungkin berpisah tapi batinnya tetap ada ikatan, maka nomor satu yang harus dijaga itu adalah jaga sholat jamaahnya. Dalam satu hari minimal 1 kali aja sholat jamaah antara suami dan istri. Semua rumah tangga yang ribut, silakan cek yang sudah pengalaman ya. Semua rumah tangga yang ribut, apalagi sampai terjadi firaq, sampai terjadi perpecahan atau pisah, itu diakibatkan karena lalai tidak sholat bersama di dalam 1 hari, meninggalkan secara sengaja sholat jamaah. Bukan tidak sholat loh ya, tidak jamaah. Loh, orang kalau berantem, suami istri berantem jamaah itu bisa akur. Ini sudah pengalaman saya dengan istri ya. Waktunya sholat, ini udah berantemnya tuh rasanya sudah kayaknya tidak mungkin bisa akur, tapi waktunya sholat jamaah. Waktu berantem yang suami sudah niat, pokoknya saya tidak mau nyapa sama istri saya, sudah pakai ilmu pokoknya. Yang istri jawab, pokoknya kalau suami saya ngajak ngomong saya tidak mau jawab. Sudah mantap sudah itu, gitu. Sudah sampai kiamat saya tidak mau jawab, sampai kiamat saya nggak mau ngajak ngomong, kan gitu. Kalau orang berantem suka lebay kan memang. Ya. Nah, waktunya sholat jamaah. Jadi walaupun sama-sama hati mangkel, masuk waktunya sholat, sama-sama ambil wudhu, biasanya noleh sawu sufufakum, tidak ada sudah. Itu langsung usolli, fardhol, maghribi imaman Allah, ya kan? Yang di belakang makmuman Allah, tanya apa kan? Begitu masuk bajunya, imamnya baca, suaminya baca, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini ngajak ngomong enggak ini? Ngajak ngomong enggak? Jadi suaminya mau nggak mau kan ngajak ngomong ke istrinya kan? Dia namanya ngajak ngomong itu ada ucapan yang kepingin disautin, betul nggak? Ya toh? Ketika ngomong ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu berarti kepingin ucapannya disautin, dijawab, berarti sudah mulai ngomong. Padahal tadi sudah ngomong, pokoknya saya tidak mau ngajak ngomong duluan. Makmumnya jawab apa? Amin. Tidak mungkin jawab enggak mungkin toh. Padahal tadi sudah ngomong, pokoknya saya tidak mau jawab kalau diajak ngomong gitu. Tapi barokahnya sholat jadi ngomong. Dan akhirnya sujud, ruku, sujud, i'tidal, doa bersama, apalagi waktu doa kan. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa afiyatan fil jasad. Amin. Dan seterusnya. Selesai
Makanya enaknya kalau jadi orang NU itu lebih panjang. Selesai Al-Fatihah sallallahu rabbuna salaman aqola. Itu barokahnya sholat. Jadi sholat itu meluruskan yang nggak benar jadi benar. Orang ribut model gimana kena sholat jadi akur gitu loh. Jadi kamu kalau detailnya Allah la ta'buduna illallah, supaya kamu wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin, maka nomor satu waqulu linnasi husna, maka nomor satu sholatnya dulu benerin. Ayo tengkar model apa ini, kan sudah pernah tengkar kan beberapa kan di antara kalian. Tengkar model apa kena barokahnya sholat bisa akur. Minimal kan takun salaman, nggak mau salaman kan todus. Jangan kan gitu. Jadi insya Allah besok kita lanjutkan lagi masih di dalam pembahasan Al-Baqarah ayat ke-83. Kita jelaskan lebih detail lagi tentang wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya sehat, selamat, dan mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya Pak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.